Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Olivia Tsani, NIM 250204500012 dari PTE 02. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dosen, yaitu mengerjakan dan menjelaskan soal turunan parsial campuran dan pendekatan linear. Soal pertama yaitu turunan parsial campuran. Kita akan menentukan turunan parsial pertama terhadap X dan Y, kedua turunan parsial kedua terhadap X dan Y, dan turunan campuran dz parsial kuadrat per dy dx dan dz parsial kuadrat dx per dx dy. Itu pendekatan linear. Misalkan permukaan suatu benda dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2x pangkat 2 YZ. Jika terjadi kesalahan pengukuran sehingga kurang lebih 2% pada tiap variabel X, Y, Z, tentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada hasil perhitungan Q. Berikut cara penyelesaiannya. Soal pertama yaitu turunan parsial campuran. Soalnya Z sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 Y dikurang 4 Y pangkat 3. Langkah pertama, turunan parsial pertama. Terlebih dahulu kita akan menurunkan turunan parsial pertama terhadap X. Ketika menurunkan terhadap X, maka Y dianggap tetap. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dz per dx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 6xy. Kita hanya menurunkan X karena Y itu dianggap tetap. Selanjutnya turunan parsial pertama terhadap Y. Jadi X itu dianggap tetap. Kita akan menurunkan terhadap Y. Tuh, dz per dy sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12y pangkat 2. Selanjutnya turunan parsial kedua. dz per dx terhadap X yaitu dz parsial kuadrat per dz kuadrat sama dengan 30x tambah 6y, dan dz per y terhadap y, dz parsial kuadrat per dy kuadrat sama dengan min 24 y. Selanjutnya turunan campuran dz per dx terhadap x yaitu dz parsial kuadrat per dy dx sama dengan 6x, dan dz per dy terhadap y yaitu dz parsial kuadrat per dx dy sama dengan 6x. Maka kedua turunan campuran sama, 6x. Kenapa turunan campuran sama? Karena fungsi z, x, y memiliki turunan parsial kedua yang kontinu di wilayah yang dimaksud. Maka teorema Clairaut menyatakan urutan pengambilan turunan parsial kedua tidak berpengaruh jika hasilnya sama. Baik, soal kedua itu pendekatan linear atau linear approximation baru. Soalnya yaitu Q sama dengan 2x pangkat 2 YZ. Misalkan relatif kesalahan pada tiap variabel maksimum kurang lebih 2%, yaitu delta x per x, delta y per y, delta z per z sama dengan kurang lebih 0,02. Kita akan menggunakan pendekatan diferensial relatif. dq per q sama dengan 1 per q. Delta q per dx atau dx ditambah dq per dy dy ditambah dq per dz
dz. Baik, kita akan menghitung turunan dq per dx sama dengan 4xyz dan dq per dy sama dengan 2x pangkat 2z dan dq per dz sama dengan 2x pangkat 2y. Maka dq per dx sama dengan dq per q sama dengan 4xyz ditambah 2x pangkat 2z dy ditambah 2x pangkat 2y dz per 2x pangkat 2yz sama dengan 2dx per x ditambah dy per y ditambah dz per z dengan tiap delta x per x, delta y per y, delta z per z maksimum kurang lebih 0,02. Persentase kesalahan maksimum pada Q terjadi saat semua kesalahan berarah sama. Semua kurang lebih 0,02 atau semua kurang 0,02 sehingga magnitudonya yaitu delta Q per Q max sama dengan 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,02 sama dengan 0,08 sama dengan 8%. Intuisi mengapa maksimum bila arah sama, komponen kontribusi relatif dari tiap variabel dijumlahkan dengan tanda. Jika semua tanda sama, semua positif atau semua negatif, maka kontribusi menambah, bukan saling membatalkan, sehingga total absolutor terbesar. Begitulah cara mengerjakan soal dari pendekatan linear atau linear approximation baru. Baik, begitulah cara penyelesaian turunan parsial campur dan pendekatan linear. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.